Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Anak-anak, selamat bergabung kembali di video pembelajaran matematika bersama Bu Yeni. Belajar matematika asik dan menantang. Nah, di video pertemuan kali ini, Bu Yeni akan menyampaikan materi yang kedua, sesi 2 di kelas 5 tentang operasi hitung pembagian pecahan. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang akan kita pelajari nantinya dapat bermanfaat. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke materi inti tentang operasi hitung pembagian pecahan, alangkah baiknya jika terlebih dahulu kita mengenal kebalikan dari suatu bilangan. Kira-kira seperti apa ya kebalikan bilangan itu? Yuk kita simak penjelasan berikut. Sebuah pecahan dinyatakan sebagai A per B. A, B, anggota bilangan bulat, di mana A dikatakan sebagai pembilang, B dikatakan sebagai penyebut, dan B tidak boleh sama dengan 0. Jika pembilang dan penyebut suatu pecahan ditukar letaknya, maka hasilnya sama dengan kebalikan dari pecahan semula. Supaya lebih jelas, kita perhatikan contoh berikut ya. Ada 3 contoh. Yang pertama, 4 per 5 kebalikan dari 5 per 4. Jadi, pecahan awalnya adalah 5 per 4. Di mana 5 sebagai pembilang dan 4 sebagai penyebut. Karena ditukar letaknya, 5 yang awalnya terletak di atas menjadi di bawah, dan 4 yang awalnya terletak di bawah menjadi di atas. Contoh yang kedua, 5. 5 merupakan bilangan asli ya, namun jika dirubah menjadi bentuk pecahan biasa menjadi 5 per 1. 5 per 1 kebalikan dari 1 per 5. Apakah benar? Coba kita lihat. Pecahan awalnya adalah 1 per 5. Di mana 1 sebagai pembilang dan 5 sebagai penyebut. Karena bertukar letak, 1 yang awalnya terletak di atas menjadi di bawah, dan 5 yang awalnya terletak di bawah menjadi di atas. Contoh yang ketiga, 4 per 13 kebalikan dari 3 1 per 4. 3 1 per 4 ini merupakan pecahan campuran ya, oleh karenanya kita ubah dulu dalam bentuk pecahan biasa, menjadi 13 per 4. 13 per 4, di mana 13 sebagai pembilang dan 4 sebagai penyebut. Karena bertukar letak, 13 yang awalnya terletak di atas menjadi di bawah, dan 4 yang awalnya terletak di bawah menjadi di atas. Kalian paham tentang kebalikan suatu bilangan? Oke. Berikutnya, masih terkait dengan kebalikan suatu bilangan. Hasil kali suatu bilangan dengan kebalikannya sama dengan 1. Apakah benar? Yuk, kita perhatikan contoh soal ya. 4 per 9 kebalikannya adalah 9 per 4 ya. Jadi, apakah benar jika 4 per 9 kita kalikan dengan 9 per 4 sama dengan 1 hasilnya? 4 per 9 dikali 9 per 4 sama dengan sebagaimana bentuk umum perkalian pecahan yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Jika ada dua pecahan biasa, beda penyebut dengan tanda operasi hitung perkalian, maka tidak perlu disamakan penyebutnya terlebih dahulu ya, kan tetapi langsung dikalikan saja pembilang dengan pembilang dibagi penyebut dikali penyebut. Maka 4 per 9 dikali 9 per 4 sama dengan pembilangnya adalah 4 dan 9. 4 dikali 9 dibagi penyebutnya 9 dan 4. 9 dikali 4. 4 dikali 9 sama dengan 36, 9 dikali 4 sama dengan 36. 36 per 36 sama dengan 36 dibagi 36, yaitu sama dengan 1. Paham ya? Maka terbukti, jika suatu pecahan dikalikan dengan kebalikan pecahan semula, hasilnya sama dengan 1. Berikut beberapa poin tentang operasi hitung pembagian pecahan yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Di antaranya, ada 9 poin ya, mulai dari pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa sampai dengan poin terakhir pembagian pecahan desimal. Untuk mempermudah dalam menyelesaikan operasi hitung pembagian pecahan,
kita bisa ubah menjadi operasi hitung perkalian dengan cara bilangan pertama atau bilangan yang dibagi dikalikan dengan kebalikan dari bilangan pembagi. Kalian bingung? Tidak perlu bingung ya. Yuk kita perhatikan bentuk-bentuk operasi pembagian pecahan. Bentuk-bentuk operasi pembagian pecahan. Di antaranya ada 3 bentuk ya. Bentuk yang pertama, A dibagi B per C, sama dengan A dikali C per B. Jadi, jika nanti ada soal pembagian pecahan dengan bentuk seperti berikut, cara mengerjakannya adalah yang pertama, tanda bagi bisa kita ubah menjadi tanda kali. Kemudian kita kalikan dengan kebalikan bilangan pembagi. Apa itu bilangan pembagi? Nah, bilangan pembagi itu yang seperti ini ya. Bilangan yang terletak setelah tanda bagi. Atau bilangan kedua ya biasanya. Kalau yang di depan ini, bilangan yang pertama atau bilangan yang dibagi. Nah, yang kedua ini bilangan pembagi. Menjadi A, bilangan pertama, kita tuliskan kembali ya, tidak perlu dibalik. Kemudian dikalikan dengan kebalikan bilangan pembagi. Bilangan pembagi yang awalnya adalah B per C, jika dibalik menjadi C per D. Kemudian bentuk yang kedua, B per C dibagi A. Jadi bilangan pertamanya merupakan bentuk pecahan biasa dan bilangan keduanya merupakan bilangan asli. Langkah yang pertama adalah kita ubah terlebih dahulu bilangan asli ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi A per 1. B per C dibagi A per 1. Setelah itu, supaya lebih mudah, kita ubah tanda pembagian menjadi perkalian. Dengan syarat kita kalikan dengan kebalikan dari bilangan pembagi. Bilangan pembaginya adalah A per 1. Maka, jika bertukar letak menjadi 1 per A. Sedangkan bilangan pertama tetap ditulis B per C ya. Yang ketiga merupakan pembagian dua bentuk pecahan biasa. Sehingga langkah pertamanya sama ya. Tanda bagi kita ubah dulu menjadi tanda kali. Setelah itu kita kalikan dengan kebalikan dari bilangan pembagi atau bilangan yang kedua. Bilangan pembaginya adalah C per D. Maka jika dikali bertukar letak menjadi D per C. Poin pertama, pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Contohnya, 4 dibagi 1 per 2. Bilangan pembaginya adalah 1 per 2 ya. Maka langkah yang pertama adalah kita ubah tanda bagi menjadi kali. Kemudian kita kalikan dengan kebalikan dari bilangan pembagi, yaitu 2 per 1. Bilangan asli jika dikali pecahan biasa, ingat sewaktu mengerjakan perkalian pecahan? Ya, betul. Bilangan aslinya kita kalikan dulu dengan pembilang ya, menjadi 4 dikali 2 dibagi dengan penyebutnya, yaitu 1. Hasilnya 8 per 1 sama dengan 8. Latihan soal, 4 dibagi 1 per 6 sama dengan, langkah yang pertama ialah kita ubah tanda bagi menjadi tanda kali. Kemudian kita kalikan dengan kebalikan dari bilangan pembagi atau pecahan pembagi ya. Bilangan pembaginya adalah 1 per 6. Maka, jika ditukar letaknya menjadi 6 per 1. Bilangan pertamanya tetap 4. Sama dengan bilangan asli jika dikalikan dengan pecahan biasa, caranya adalah bilangan asli dikalikan dengan pembilang dibagi penyebut. 4 dikali 6 dibagi 1. 24 per 1 sama dengan 24. Mudah bukan? Poin kedua, pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran. Contoh, 3 dibagi 1 per 2. Pecahan campuran di sini merupakan bilangan pembagi ya. Namun, kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 3 per 2. 3 dibagi 3 per 2. Langkah berikutnya adalah kita ubah tanda bagi menjadi tanda kali. Setelah itu, kita kalikan dengan kebalikan dari bilangan pembaginya, yaitu 2 per 3. 3 dikali 2 dibagi 3 sama dengan 6 per 3 sama dengan 2. Latihan soal, 3 dibagi 2 1 per 4. Maka langkah yang pertama kita lihat, di sini masih terdapat bentuk pecahan campuran. Kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa ya, menjadi 3 dibagi
2 dikali 4, 8 ditambah 1, 9 per 4. Langkah berikutnya adalah kita ubah tanda bagi menjadi tanda kali. Dengan syarat kita kalikan dengan kebalikan bilangan pembagi menjadi 4 per 9. 3-nya tetap. 3 dikali 4 dibagi 9 sama dengan 12 per 9. Nah, sampai di sini. Apakah pecahan berikut masih bisa disederhanakan? Bisa ya, yaitu sama-sama dibagi 3. 12 dibagi 3 menjadi 4, 9 dibagi 3, 3. 4 per 3 sudah bentuk sederhana ya, namun pembilang lebih dari penyebut. Maka kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Menjadi perkalian 3 yang hasilnya mendekati 4 adalah 3 dikali 1. 3 dikali 1 sama dengan 3. Supaya menjadi 4 ditambah 1. Hebat. Poin ketiga, pembagian dua pecahan biasa. 1 per 2 dibagi 1 per 4. Bilangan pembaginya adalah 1 per 4 ya. Nah, langkah berikutnya adalah tanda bagi kita ubah menjadi kali. Kemudian kita kalikan dengan kebalikan bilangan pembagi, yaitu 4 per 1. Nah, jika terdapat perkalian dua pecahan biasa seperti berikut, ingat bentuk umum perkalian pecahan ya, yaitu 1 dikali 4 dibagi 2 dikali 1. 4 per 2. 4 per 2 sama dengan 2. Paham ya? Latihan soal. 2 per 8 dibagi 9 per 8 sama dengan, langkah pertama adalah kita ubah menjadi tanda kali. 2 per 8-nya tetap ya, kita tuliskan kembali. Dikalikan dengan kebalikan dari bilangan pembaginya. Bilangan pembaginya 98, kebalikannya adalah 8 per 9. Nah, 2 dikali 8 dibagi 8 dikali 9 sama dengan 16 per 72. 16 per 72 masih bisa kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi 8. 16 dibagi 8 hasilnya 2, 72 dibagi 8 hasilnya 9. Maka 2 per 9 sudah bentuk paling sederhana ya. Hasilnya adalah 2 per 9. Pembagian pecahan biasa dengan pecahan campuran. 2 per 5 dibagi 2 per 3. 2 per 3 adalah bilangan pembaginya ya. Namun di sini terdapat bentuk pecahan campuran. Maka terlebih dahulu ubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 12 per 5. Setelah itu, tanda bagi kita ubah menjadi tanda kali ya, dengan syarat kita kalikan dengan kebalikan pecahan pembagi. Kebalikannya adalah 3 per 2. 12 dikali 3 dibagi 5 kali 2, sama dengan 36 per 10. 36 per 10, pembilang lebih dari penyebut, maka diubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi 36 per 10. Namun, 6 dengan 10, pembilang dengan penyebutnya masih bisa disederhanakan ya, sama-sama dibagi 2. Ingat, 3 yang di depan tidak ikut kita bagi 2 ya, tetap kita tuliskan kembali 3. Yang dibagi hanya pembilang dan penyebutnya. 6 dibagi 2, 3, 10 dibagi 2, 5. Maka hasilnya adalah 3 per 5. Latihan soal. 2 per 4 dibagi 3, 1 per 2. Langkah yang pertama adalah kita ubah terlebih dahulu pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa. Jadi 3 dikali 2, 6 ditambah 1, 7 per 2. Langkah berikutnya kita ubah tanda bagi menjadi perkalian. Dengan cara kita kalikan kebalikan dari pecahan pembagi atau bilangan pembaginya. Bilangan pembaginya adalah 7 per 2. Maka kebalikannya adalah 2 per 7. Bilangan pertama tetap 2 per 4. Kemudian 2 kita kalikan 2 dibagi 4 dikali 7. Sama dengan 4 per 28. Bisa kita lihat, 4 per 28 masih bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 4. Sama dengan 1 per 7. Poin berikutnya, pembagian pecahan biasa dengan pecahan desimal. 5 per 8 dibagi 0,4. Pecahan pembaginya atau bilangan pembaginya adalah bentuk desimal, maka kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 4 per 10. Tanda bagi kita ubah menjadi perkalian. Setelah itu kita kalikan dengan kebalikan bilangan pembaginya menjadi 10 per 4.
5 dikali 10 dibagi 8 dikali 4. Hasilnya 50/32 ya. Namun 50/32 masih bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2 menjadi 25/16. 25/16 pembilang lebih dari penyebut. Kita ubah dalam bentuk pecahan campuran menjadi 1/9/16. Paham ya? Latihan soal. 1,5 dibagi 2/5. Nah, sekarang pecahan desimalnya terletak di depan atau bilangan yang pertama ya. Maka cara mengerjakannya sama, kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Menjadi 15/10 dibagi 2/5. Setelah itu, tanda bagi kita ubah menjadi perkalian dan kita kalikan dengan kebalikan dari pecahan pembaginya, yaitu 5/2. 15/10-nya tetap ya, menjadi 15 dikali 5 dibagi 10 dikali 2. 75/20. 75/20 masih bisa disederhanakan ya, sama-sama dibagi 5. 75 dibagi 5 sama dengan 15/20 dibagi 5, 4. 15/4 pembilang lebih dari penyebut, maka kita ubah dalam bentuk pecahan campuran menjadi 4 dikali berapa yang hasil perkaliannya mendekati 15? Ya, dikali 3. Hasilnya 12 ya. Jadi supaya menjadi 15 ditambah 3, maka hasilnya adalah 3/4. Poin berikutnya, pembagian pecahan campuran dengan pecahan desimal. 1/1/3 dibagi 0,3. Bilangan pembagi atau pecahan pembaginya adalah pecahan desimal ya. Ubah dulu ke bentuk pecahan biasa menjadi 3/10. Setelah itu, tanda bagi kita ubah menjadi tanda kali dengan syarat kalikan dengan kebalikan bilangan pembaginya, yaitu 10/3. 4 dikali 10 dibagi 3 dikali 3. Sama dengan 40/9. 40/9 pembilang lebih dari penyebut, maka diubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi 4. 4/9. Latihan soal 2,0 dibagi 1/5. 2,0 ini bilangan desimal, kita ubah dulu ya ke dalam bentuk pecahan biasa, begitu juga dengan 1/5 diubah ke bentuk pecahan biasa. Menjadi 20/10 dibagi 1 dikali 5, 5 ditambah 1, 6/5. Setelah itu, kita ubah tanda bagi menjadi kali, kita kalikan dengan kebalikan bilangan pembaginya, 5/6. 20/10 tetap ya. Nah, 20 dikali 5 dibagi 10 dikali 6, sama dengan 100/60. 100/60 masih bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 10 ya, menjadi 10/6. 10/6 masih bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2 menjadi 5/3. 5/3 pembilang lebih dari penyebut, maka kita ubah dalam bentuk pecahan campuran. 3 dikali berapa yang hasilnya mendekati 5? Ya, dikali 1. 1 dikali 3 sama dengan 3, supaya menjadi 5 ditambah 2. Jadi hasilnya adalah 1/2/3. Berikutnya, pembagian pecahan biasa dengan persen. 5/6 dibagi 3%. Bilangan pembaginya atau pecahan pembaginya adalah bentuk persen, maka kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Ingat, persen ialah bentuk pecahan biasa dengan penyebut 100. Jadi, kita ubah ke dalam bentuk penyebut 100 ya, 3/100. Setelah itu, tanda baginya kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Kita kalikan dengan kebalikan bilangan pembagi, yaitu 100/3. 5 dikali 100 dibagi 6 dikali 3, 500/18. 500/18 masih bisa disederhanakan sama-sama dibagi 2 pembilang dengan penyebutnya, menjadi 250/9. 250/9 pembilang lebih dari penyebut, maka diubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi 27/9. Latihan soal 3/4 dibagi 20%. Kita ubah dulu ya bentuk persennya menjadi 3/4 dibagi 20/100. Kemudian kita ubah tanda bagi menjadi kali, kita kalikan dengan kebalikan bilangan pembagi. 100
per 20. 3 per 4-nya tuliskan kembali. Sama dengan 3 dikali 100 dibagi 4 dikali 20. 3 dikali 100 sama dengan 300 per 80. 300 per 80, pembilang dan penyebut sama-sama bisa disederhanakan dibagi 2 menjadi 150 per 40. 150 per 40 juga masih bisa disederhanakan ya, sama-sama dibagi 10 pembilang dengan penyebutnya menjadi 15 per 4. Nah, karena pembilang lebih dari penyebut, maka kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 15? Ya, dikali 3. 4 dikali 3, 12. Supaya menjadi 15 ditambah 3. Jadi hasilnya adalah 3 per 4. Poin berikutnya, pembagian pecahan campuran dengan persen. Sama halnya dengan pembagian pecahan biasa dengan persen ya, kita ubah dulu bentuk persennya ke dalam bentuk pecahan biasa. Kemudian bentuk pecahan campurannya juga kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Menjadi 9 per 4 dibagi 20 per 100. Kemudian tanda bagi diubah menjadi tanda kali. Kita kalikan dengan kebalikan bilangan pembaginya, yaitu 100 per 20. 9 dikali 100 dibagi 4 dikali 20, sama dengan 900 per 80. Pembilang dan penyebut sama-sama masih bisa disederhanakan ya, dibagi 10 menjadi 90 per 8. 90 per 8 masih bisa disederhanakan, pembilang dan penyebut dibagi 2 menjadi 45 per 4. 45 per 4, pembilang lebih dari penyebut, maka diubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi 11, 1 per 4. Latihan soal 10% dibagi 21 per 4. Kita ubah dulu ya menjadi bentuk pecahan biasa. 10 per 100 dibagi 2 dikali 4, 8 ditambah 1, 9 per 4. Setelah itu kita ubah tanda bagi menjadi tanda kali. Kita kalikan dengan kebalikan bilangan pembagi, yaitu 4 per 9. 10 per 100 kita tuliskan kembali. Kemudian 10 dikali 4 dibagi 100 dikali 9. 10 dikali 4 sama dengan 40, 100 dikali 9, 900. 40 per 900 masih bisa disederhanakan. Pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 10. Menjadi 4 per 90. 4 per 90 masih bisa kita sederhanakan juga ya. Pembilang dengan penyebutnya sama-sama dibagi 2. Menjadi 2 per 45. Nah, yang terakhir adalah pembagian pecahan desimal. Contoh, 0,8 dibagi 2. Kita ubah dulu bentuk desimal ke dalam bentuk pecahan biasa. Begitu pula dengan bilangan asli ya, kita juga ubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 8 per 10 dibagi 2 per 1. Setelah itu, tanda baginya kita ubah menjadi tanda kali, kalikan dengan kebalikan bilangan pembagi, 1 per 2. 8 dikali 1 dibagi 10 dikali 2. Sama dengan 8 per 20. Nah, karena kedua soalnya dalam bentuk desimal, maka diusahakan hasilnya juga dalam bentuk desimal ya. Kita lihat penyebutnya adalah 20. Kalian masih ingat? Supaya lebih mudah untuk menjadikan ke dalam bentuk desimal, maka penyebut 20 bisa kita ubah menjadi penyebut kelipatan 10 bukan? Yaitu menjadi penyebut 100. Betul, jadi penyebutnya 20 kita jadikan 100. 20 supaya menjadi 100 dikali 5. Maka pembilangnya 8 juga ikut dikali 5, menjadi 40 ya, 40 per 100. Nah, kita lihat pada penyebut terdapat 2 angka 0, maka hasilnya nanti terdapat 2 angka yang terletak di belakang koma. Ya, kita tuliskan kembali 40, 4 dengan 0. Kita hitung dari belakang 2 angka, setelah itu diberi tanda koma. 1, 2, koma. Karena di depan tidak ada angka, maka dituliskan angka 0. Jadi hasilnya 0,40 atau boleh dituliskan 0,4 ya. Nah, latihan soal yang terakhir. 1,2 dibagi 0,4 sama dengan, kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 12 per 10 dibagi 4 per 10. Sama dengan tanda bagi kita ubah menjadi tanda kali. Kita kalikan dengan kebalikan bilangan pembagi, yaitu 10 per 4. 12 per 10 dikali 10 per 4 sama dengan 12 dikali 10
dibagi 10 dikali 4 sama dengan 120 per 40. Ya. Kemudian kita lihat 120 per 40 masih bisa disederhanakan ya, pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 10. Menjadi 12 per 4. Nah, ingat, kedua soalnya dalam bentuk desimal, maka hasilnya kita usahakan dalam bentuk desimal ya. Supaya lebih mudah untuk menjadikan ke dalam bentuk desimal, kita ubah penyebutnya 4 menjadi penyebut 100. Betul. 4 supaya menjadi 100 dikali 25. Maka 12 juga kita kalikan 25. Menjadi 300. 300 per 100 sama dengan 300 dibagi 100, yaitu 3. Atau boleh dituliskan 3,0. Sama saja ya. Cukup sekian materi yang dapat Bu Yani sampaikan tentang operasi hitung pembagian pecahan. Semoga pembelajaran yang sudah Bu Yani sampaikan dapat kalian pahami. Pesan dari Bu Yani, banyak-banyak mengerjakan latihan soal ya, agar kalian semakin terampil dan tentunya menambah wawasan kalian. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Yani. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.